sekalian yang sudah berkenan hadir pada bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut ini ya, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah kenal sama Ibu? Belum. Baik, kalau begitu perkenalkan, nama Ibu Fitriatul Faridah, biasa dipanggil Farid. Kalau Mbak ini namanya siapa? Keken. Kalau yang satunya? Ila. Oke, baik. Kegiatan kali ini itu kan namanya bimbingan konseling kelompok. Apakah kalian sudah pernah mengikuti? Belum. Berarti belum tahu ya apa itu bimbingan konseling kelompok? Belum. Kalau begitu akan Ibu jelaskan sedikit ya, bahwa bimbingan konseling kelompok itu merupakan suatu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, jadi memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuan dari bimbingan konseling kelompok itu adalah untuk membantu individu agar bisa lebih mengembangkan potensi diri, terutama bisa menyampaikan pendapat, ide, atau sarannya. Dan pada bimbingan konseling kelompok kali ini itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua keterbukaan. Asas kerahasiaan itu adalah kalian itu tidak perlu takut untuk menyampaikan permasalahannya karena dijamin kerahasiaannya sesama anggota kelompok konseling kali ini aja. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kalian harus bisa terbuka menyampaikan permasalahannya masing-masing. Oke, lanjut. Pada bimbingan konseling kelompok kali ini, Ibu mengangkat tema mengenai budaya. Ada yang tahu apa itu budaya? Tidak. Oke, akan dijelaskan bahwa budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang serta tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan terbentuk dari berbagai unsur seperti sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan pakaian serta lain-lainnya. Setelah ini Ibu ingin kalian itu menyampaikan permasalahannya masing-masing mengenai kebudayaannya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Keken. Ada permasalahan mengenai budaya? Saya lebih suka budaya barat seperti drakor dan K-pop. Oke, lebih suka budaya barat seperti drakor dan K-pop. Kalau dari Mbak Ila? Tidak bisa berbahasa Jawa halus ya? Mungkin di sini akan Ibu bahas dari satu persatu permasalahan ya. Mungkin dari permasalahannya Mbak Keken terlebih dahulu bahwasanya lebih suka budaya barat seperti drakor. Nah, itu seharusnya itu kita lebih mencintai budaya sendiri, budaya Indonesia. Karena apa? Kita kan dilahirkan di negara Indonesia. Dan caranya bagaimana Bu? Cara mencintai budaya diri sendiri? Cara mencintai budaya diri sendiri yang pertama bisa mengikuti pentas seni budaya. Biasanya kan ada di sekolah ya pentas seni itu. Nah itu juga termasuk salah satu kita mencintai budaya sendiri. Dan yang kedua kita bisa mencari banyak pengalaman mengenai budaya seperti kita mengikuti lomba antar daerah di mana itu kita membawa adat istiadat daerah kita. Dan yang ketiga bisa menanamkan pada diri kita sendiri bahwasanya kita itu bangga terhadap budaya kita sendiri. Pencerahan atau sedikit pemahaman tadi mengenai kurangnya mencintai budaya sendiri, gimana Mbak Keken terkait solusinya? Apakah Mbak Keken sudah cukup? Baik, dari sini saya akan mencoba untuk mencintai budaya sendiri. Oke, bagus sekali Mbak Keken. Oke, lanjut kita ke permasalahan yang kedua, permasalahan Mbak Ila yang tadi katanya itu tidak bisa berbahasa Jawa halus ya, kurang bisa berbahasa Jawa halus. Nah itu kalau menurut Ibu sebaiknya Mbak Ila banyak-banyak belajar mengenai berbahasa Jawa halus. Bisa belajar ke orang tuanya, bisa belajar ke kakaknya, bisa belajar ke teman-temannya gitu ya, biar nanti kita terbiasa berbahasa Jawa halus. Soalnya kan itu kalau di lingkungan Jawa kan menjadi kebiasaan dalam bersopan santun gitu ya. Terus Mbak Ila harus bisa belajar setiap hari. Selain belajar, Mbak Ila juga harus diterapkan bahasa Jawa itu biar cepat bisa gitu ya. Saya belajar berbahasa Jawa halus dengan baik. Oke, bisa dicoba ya.
Ya mungkin itu saja bimbingan konseling kelompok kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam budaya itu kan terdapat beberapa unsur. Salah satunya yang kita bahas tadi terkait bahasa dan juga bagaimana cara kita bisa mencintai budaya kita sendiri. Ya. Setelah mengikuti bimbingan konseling kelompok kali ini, bagaimana kesan dari kalian semuanya? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Keken. Dengan mengikuti bimbingan konseling kelompok kali ini, saya dapat memahami bahwa mencintai budaya sendiri itu penting. Oke, bagus sekali kesannya. Terus kalau dari Mbak Ila? Setelah mengikuti bimbingan konseling kelompok, saya bisa paham bahwa bahasa itu juga unsur penting dalam budaya. Baik juga. Ya, mungkin bimbingan konseling kelompok kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan sebelum kita mengakhiri bimbingan konseling kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih setelah untuk kalian yang sudah mengikuti bimbingan konseling kelompok kali ini. Baik, kalau begitu cukup sekian bimbingan konseling kelompok kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar